Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan judul studi kami yaitu judul desain prosedur, yaitu manual desain pertukaran jalan nomor 2 pada bab prosedur desain. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Teresia Tiara Trevien Andi Taningrum dengan NIM 07181077. Kemudian ada Atala Nabil Mustafa dengan NIM 07201014. Selanjutnya ada saya, Muhammad Kresna Raditya dengan NIM 07201055. Selanjutnya ada Juwita Wulan Nisa dengan NIM 07211042. Yang terakhir ada Rara Gusnia Harwala ini dengan NIM 07211072. Selanjutnya ada agenda. Yang pertama itu ada latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan. Yang ketiga ada soal perhitungan. Yang keempat ada tujuan pustaka, tinjauan pustaka. Yang kelima ada metode ASTO 1993. Yang keenam ada metode bina marga. Yang ketujuh ada kesimpulan. Dan terakhir delapan ada daftar pustaka. Selanjutnya ada latar belakang. Jalan merupakan prasarana transportasi yang memiliki peran sebagai melayani pergerakan manusia dari suatu wilayah ke wilayah lain secara aman, nyaman, serta ekonomis yang ditunjuk untuk menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah. Pengembangan infrastruktur jalan raya merupakan hal yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedalaman lapis perkerasan aspal atau lentur dengan metode ASTO 1993 dan metode manual perkerasan jalan 2017 untuk mengoptimalkan perencanaan perkerasan jalan sesuai dengan kondisi lokal dan menjaga keberlanjutannya dalam jangka panjang. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah hasil perhitungan tebal perkerasan jalan lentur dengan metode ASTO 1993. Rumusan masalah kedua itu bagaimanakah hasil perhitungan tebal perkerasan jalan lentur dengan metode MDPJ tahun 2017. Menurutnya ada tujuannya. Yang pertama itu untuk menentukan tebal kerasan lentur menggunakan metode ASTO 1993. Tujuan kedua untuk menentukan tebal kerasan lentur menggunakan metode MDPJ 17 yaitu Mida Marga. Dan selanjutnya ada soal perhitungan dengan data lalu lintas dengan kendaraan 1:1 dengan jumlah 2.000 kendaraan, kendaraan 1:1.2 dengan 1.650 kendaraan, 1.2 dengan jenis bus yaitu 500 kendaraan, dengan dan 1.22 dengan 500 kendaraan, dan kendaraan dengan jenis 1.22 dengan jumlah kendaraan sebanyak 500 kendaraan. Data perencanaan pada soal yaitu fungsi jalan berupa jalan arteri primer dengan tipe jalan 4/2 UD dengan umur rencana yaitu 20 tahun dengan pertumbuhan kendaraan dengan 70% per tahunnya, dan nilai nilai M untuk semua lapisan pondasi adalah 1, dan yang terakhir adalah nilai CBR tanah dasar hasil uji DCPT dengan besar 6%. Selanjutnya ada metode ASTO 1993. Metode ASTO 1993 yaitu metode perencanaan yang digunakan kekerasan jalan yang sering digunakan. Metode ini digunakan di berbagai negara sebagai perencanaan dan diadopsi untuk standar perencanaan. Pada dasarnya, metode ASTO 1993 yaitu metode perencanaan yang didasarkan pada metode empiris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode bina marga. Dirjen Bina Marga telah mengeluarkan Manual Perkerasan Jalan 2017 yang kini ditetapkan sebagai patokan perencanaan atau rehabilitas pekerjaan jalan. Metode bina marga adalah metode penilaian kondisi perkerasan jalan dengan cara survei secara visual terhadap kondisi perkerasan jalan. Metode ini meninjau volume lalu lintas serta jenis kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan. Berikut cara menentukan angka ekovalen beban pada kendaraan. Untuk 1.1, LHR-nya lalu lintas harian rata-rata berjumlah 2.000 kendaraan per hari. Untuk beban total tonnya terdapat pada tabel sekitar 2 ton. Dan untuk gander, konfigurasi gander itu ada tabelnya. Untuk
gander tunggal roda tunggal atau 1.1 yang di bagian ban depan itu bernilai 53, ban belakang 53, dan untuk gander tunggal roda ganda atau yang titiknya dua di belakangnya itu bernilai 80. Dan untuk yang gander gander ganda roda ganda atau yang belakangnya titiknya 22 itu bernilai 135, dan yang 18 itu untuk gander tridem roda ganda. Selanjutnya beban. Distribusi beban terdapat pada tabel juga. Untuk yang untuk yang 1.1 dia 50%, 50% itu terdapat pada tabel tabel distribusi pembebanan kendaraan. Bisa dicari di internet. Yang untuk truk juga 34%, dan belakangnya itu 66%. Untuk bus juga sama. Dan untuk jenis truk yang roda belakangnya dua dan rodanya double itu belakangnya 75% dan bagian depan 25%. Dan untuk truk truk trailer yang belakangnya rodanya ada tiga itu, yang roda ganda belakangnya ada tiga, itu pembagian bebannya itu 13% untuk bagian depan, yang tengah 40% dan bagian belakang 47%. Untuk kendaraan sendiri, kendaraan itu rumusnya beban grup gandar dibagi dengan beban gandar dipangkatkan 4, didapatkan hasil seperti ini. Beban grup gandar itu yang 2 ton ini, 2 ton dikalikan dengan distribusi pembebanannya 50%. 50% hasil terus dibagi dengan beban gandar. Beban gandar itu yang 53, yang 53. Baru tuh dipangkatkan 4 dapatnya 1,27 dikali 10 pangkat minus 0, dikali 10 pangkat minus 7. Yang terus terus yang bawahnya ini sama semua seperti yang saya sebutkan di sebelumnya. Dan untuk hasilnya, esal ini ditambahkan ban depan, ban belakang sama ban belakang yang terakhir ini, ban belakang 2 itu ditambahkan, jadi hasil totalnya untuk esal nolnya ini masih esal 0, 348.081,69. Next. Untuk menghitung faktor pertumbuhan, rumusnya untuk ASTO itu 1 ditambah I pangkat umur rencana dikurangi 1 per I. I sendiri itu faktor pertumbuhannya berapa persen, dan UR ya umur rencana. Kita yang di depan tadi merencanakan 20 tahun. Jadi rumusnya seperti ini dan dia dapatkan hasil 41. Nah, next. Untuk DD dan DL. DD design direction dan design lane itu ada pada tabel. Untuk rencana tadi kita 4/2 UD undefined, tidak terbagi. DD-nya itu 0,5 dan DL-nya karena dia 4 lajur 2 arah itu DL-nya 0,8, untuk DD-nya 0,5 itu. Next. Selanjutnya untuk menghitung SLN. Tadi kita sudah dapat SL 0-nya. Selanjutnya untuk merumuskan SLN ini, SL dengan rumus SL 0 dikali R dikali DD dikali DL. SL 20 karena kita merencanakan 20 tahun sama dengan SL 0-nya kita dapat 348.081,69 dikali R-nya 41 dikali DD 0,5 dan DL 0,8 atau 80%. SL 20 SL20-nya yang didapatkan jadinya 5,712,17. Dan untuk menentukan koefisien drainase 1. Lanjut. Untuk perhitungan perkerasan lentur, parameter tebal perkerasan lentur, fungsi jalan arteri primer, SLN-nya 5.707.000, nilai seber tanah 6%, koefisien drainase itu M sama dengan 1. Next. Selanjutnya, menentukan parameter perencanaan. Yang pertama ada P0 atau indeks kemampuan pelayanan awal bernilai 4,2 untuk perkerasan lentur. Indeks kemampuan pelayanan akhir PT bernilai 2,5, lalu ada delta PSI bernilai 1,7 dihasilkan dari
P0 dikurang PT atau 4,2 dikurang 2,5 yang hasilnya 1,7. Lalu ada reliability bernilai 95%. Kemudian ada standar normal deviasi bernilai minus 1,645. Dan yang terakhir standar deviasi untuk perkerasan lentur bernilai 0,45. Oke, next. Selanjutnya menentukan material penyusun, yaitu berupa koefisien lapisan material penyusun. Yang pertama untuk lapisan permukaan itu dilihat dari grafik perkiraan koefisien kekuatan relatif lapis permukaan bernilai 0,42, kemudian untuk A2-nya untuk LPA 0,13, untuk LPB 0,09, dan untuk koefisien drainase itu bernilai 1. Selanjutnya adalah menentukan SN atau structural number, di mana didapatkan dari nomogram. Untuk surface course itu 2,98, untuk base course 4,10, dan untuk lapisan sub base course itu 4,54. Oke, next. Langkah yang berikutnya adalah menghitung tebal setiap lapisan. Yang pertama untuk lapisan permukaan atau surface course itu dengan rumus D1 sama dengan SN1 dikurang A1 yang hasilnya 7,10 inci, yang jika diubah menjadi milimeter menjadi 190 mm. Kemudian yang kedua, lapis pondasi atas atau base course bernilai D2 atau SN2 dikurang A1 dikali D1 dibagi A2 dikali M2 yang hasilnya 8,6 inci, yang mana jika diubah menjadi milimeter menjadi 220 mm. Selanjutnya untuk lapisan pondasi bawah itu nilai D3 adalah SN total dikurang A1 dikali D1 ditambah A2 dikali M2 dikali D2 dibagi A3 dikali M3 yang hasilnya 16 inci, atau jika diubah menjadi milimeter menjadi 410 mm. Selanjutnya dari perhitungan di atas didapat tebal masing-masing lapisan perkerasan, yaitu untuk lapis permukaan laston 190 mm, lapis pondasi atas batu pecah kelas A 220 mm, lapis pondasi bawah sirtu atau pitron kelas A 410 mm. Kemudian mengecek apakah sudah mencapai syarat, yang mana tebal minimum lapis permukaan 100 mm, tebal minimum LPA 200 mm, dan tebal minimum LPB 300 mm. Setelah dilihat bahwa ketiga hal tersebut sudah memasuki syarat. Kemudian kita juga harus mengecek apakah tebal total masuk ke dalam syarat, yang mana syaratnya harus kurang dari 100 mm atau 1 meter. Kemudian setelah ditambahkan D1, D2, dan D3 didapatkan hasil 820 mm, yang mana masih di bawah dari 1000 mm, yang berarti perhitungan ini dapat digunakan. Selanjutnya ada dalam menentukan tebal perkerasan lentur terdapat metode MDPJ13 atau biasa dikenal dengan metode Bina Marga. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung faktor pertumbuhan lalu lintasnya, di mana kita harus menentukan nilai R-nya dulu. Terlihat seperti di PowerPoint, di mana R itu rumusnya adalah 1 ditambah 0,01 dikali I, di mana I sendiri ini adalah pertumbuhan kendaraan per tahunnya. Jadi kebetulan disoalkan pertumbuhan kendaraannya adalah 7%. Jadi untuk nilai I-nya adalah 7%. Dan untuk nilai UR-nya sendiri adalah umur rencana, di mana di dalam soal umur rencana adalah 20. Kemudian dikurang 1 per 0,01 I. Di mana nilai R sendiri ini didapat sama dengan 20,10. Next. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua adalah menentukan faktor distribusi lajurnya. Di sini untuk nilai DD-nya sendiri yang dipakai adalah 0,5, dan kemudian untuk nilai DL-nya sendiri yang dipakai adalah 0,8 seperti yang tertera di PowerPoint di tabel. Next. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung beban sumbu standar kumulatifnya, di mana di sini yang dipakai adalah VDF5, yaitu 0, 4,7, 5,4, dan 15. Next.
Setelah itu kita dapat menggunakan persamaan ESA TH-1, di mana rumusnya seperti di PowerPoint, eh, di mana kita itu bisa dapetin rekapitulasi perhitungan ESA 20 tahunnya sebesar 70 juta. Bisa dilihat sendiri ya di PowerPoint. Next. Kemudian kita menentukan jenis perkerasannya, di mana untuk nilai ESA dalam 20 tahun sendiri kan didapat sebesar 70 juta yang bisa digunakan sebagai bagian desain 3, yaitu struktur perkerasan AC dengan CTB atau ISA pangkat 5 dengan tingkat kesulitannya di angka 2. Next. Kemudian kita menganalisis nilai CBR-nya, di mana untuk nilai CBR sendiri ini didapatkan 6%, sehingga tidak diperlukannya perbaikan tanah dasar. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah menentukan ketebalan lapisan. Di sini kami menggunakan golongan F2, di mana repetisi beban sumbu kumulatif 20 tahun pada laju rencana itu lebih besar dari 30 sampai 50, dan ACWC-nya 40, ACBC-nya 60, ACBS-nya 100, CTB-nya 150, dan fondasi agregat kelas A-nya itu 150. Next. Selanjutnya menentukan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan, di mana terdapat ketentuan minimumnya adalah setiap lapisan perkerasan harus dipasang sampai lebar yang sama atau lebih dari nilai minimum yang dinyatakan, seperti pada gambar 8.1 di sebelah. Selanjutnya ada timbunan tanpa penahan pada tanah lunak, yang dimana CBR harus lebih besar 2,5%, atau tanah gambut harus dipasang pada kemiringan tidak lebih curam dari 1V/3H. Next. Selanjutnya menentukan kebutuhan pelepasan bahu jalan. Di sini kami mendapatkan nilai CBR tanah dasar sebesar 6%, selanjutnya beban gandar kumulatif 20 tahun sebesar 71 juta, beban perencanaan bahu jalan 71.000, penutupnya 375 mm, tebal perkerasan lajur utama 525 mm, harus lebih besar dari 350 mm, maka kita memerlukan perkerasan bahu jalan. Selanjutnya LFA kelas S setebal 75 mm, LFA kelas B setebal 450 mm. Next. Selanjutnya ada desain perencanaannya, di mana di sini terdapat LFA kelas S-nya didapatkan 75 mm, LFA kelas A-nya didapatkan 450 mm, dan ACWC-nya 40 mm, ACBC-nya 60 mm, ACBS 125 mm, CTB-nya 150 mm, dan LFA kelas A 150 mm, lapis penampang 1200 mm. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari laporan kami, yaitu hasil perhitungan tebal perkerasan dengan metode ASTO 1993 didapatkan tebal total perkerasan sebesar 820 mm dengan tebal lapisan permukaan sebesar 190 mm, tebal lapis pondasi atas sebesar
220 mm dan tebal lapis pondasi bawah sebesar 410 mm. Dan hasil perhitungan tebal perkerasan dengan metode MDPJ 2017 didapatkan tebal total perkerasan sebesar 525 mm dengan tebal ACWC sebesar 40 mm, tebal ACBC sebesar 60 mm, tebal ACBase sebesar 125 mm, dan tebal CTB sebesar 150 mm, dan tebal LFA kelas A sebesar 150 mm, dan karena total tebal perkerasan lebih dari 525 mm, maka dibutuhkan perlu perkerasan bahu jalan dengan LFA kelas S setebal 75 mm dan LFA kelas A setebal 450 mm. Dan dapat disimpulkan bahwa metode MDPJ 2017 menghasilkan ketebalan perkerasan yang lebih efisien dibandingkan dengan metode ASTO 1993. Oleh karena itu, dalam perencanaan ketebalan perkerasan lentur, metode MDPJ 2017 lebih disarankan. Next. Next. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.